Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Fernando Yandrilaniki. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait anatomi dan fisiologis tubuh manusia. Nah, materi ini dikhususkan untuk bidang kesehatan ya. Namun bagi teman-teman semua yang ingin pelajari, silakan simak video ini ya. Nah, sebelum kita masuk pada anatomi dan fisiologis tubuh manusia, kita harus belajar yang namanya foundation atau dasar-dasarnya. Analogika itu saya ambil contoh, misalnya kita ingin membangun sebuah rumah yang akan berdiri kokoh. Nah, maka dasarnya atau fondasinya itu harus benar-benar kuat ya. Sama halnya kita belajar anatomi fisiologis tubuh manusia ya. Sebelum kita mempelajari jauh lebih spesifik kepada sistem per sistemnya itu, maka kita harus tahu dasar-dasar. Nah, maka sekarang ini ada yang namanya dasar-dasarnya atau foundation, itu ada 8 ya. Yang pertama itu adalah genom, kemudian yang kedua itu adalah mekanisme homeostatis, kemudian yang ketiga itu adalah kompartemen cairan, kemudian yang keempat itu adalah sel dan organel, yang kelima itu adalah transport system, kemudian yang keenam itu adalah blood, dan yang ketujuh adalah peradangan dan kekebalan, kemudian yang terakhir adalah disease. Namun pada video ini saya akan menjelaskan dulu terkait dengan genom ya. Nah, genom ini artinya genetika ya. Maka apa itu genetika? Nah, genetika adalah cabang biologi yang bersangkut paut dengan pewarisan sifat, atau biasa kata lain hereditas dan variasi atau Stansfield ya. Nah, kemudian genetika adalah cabang biologi yang berhubungan dengan pewaris sifat dan ekspresi sifat-sifat menurut ya, itu menurut Luke dan Cummings. Nah, kemudian teman-teman, genetika adalah subjek yang sangat menarik, dan banyak penyakit yang kita alami itu pasti ada berkaitan dengan gen ya. Nah, kita lanjut. Bisa teman-teman lihat di sini itu ada gambar ya teman-teman ya. Nah, ini gambar yang pertama itu adalah DNA helix ganda dengan nukleotida. Nah, bisa kita lihat gambarnya ini ya. Nah, di sini saya ingin menjelaskan bahwa helix ganda DNA ini itu dia terdiri dari 2 untai DNA. Nah, bisa kita lihat di gambarnya sangat jelas. Nah, mereka ini memutar satu sama lain untuk menyerupai tangga spiral ya. Gambar ini sangat jelas. Nah, 2 untaian gugus fosfat dan gula deoksiribosa bergantian membentuk tangga spiral tegak dan basa berpasangan yang disatukan oleh ikatan hidrogen yang nantinya membentuk anak-anak tangga ya. Jelas ya. Kita lihat yang berikut itu terkait dengan molekul RNA. Nah, ini bisa teman-teman lihat gambarnya. Ini sangat jelas juga teman-teman. Nah, di sini saya mau menjelaskan bahwa RNA tentu berbeda dengan DNA ya. Bisa teman-teman lihat ini RNA tentu berbeda dengan DNA. Nah, pada manusia kita ya, nah, RNA adalah untai tunggal. Nah, teman-teman perhatikan, untai tunggal. Nah, gula tersebut ya, gula tersebut adalah gula pentosa ya, dan mengandung basa pirimidin urasil atau U ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini nampak sekali jelas. Nah, bukan timik ya, saya ulangi,
bahwa gula tersebut adalah gula pentosa dan mengandung basa pirimidin urasil, bukan timin, ya, jelas. Nah, sel memiliki 3 RNA berbeda, yaitu ada biasa kita sebut messenger RNA atau singkatannya itu M, R besar, N dan A besar. Kemudian juga ada RNA ribosom, ya, biasa itu R-nya kecil, kemudian RNA itu besar, dan yang terakhir itu adalah mentransfer RNA atau tRNA, ya, jelas ya. Nah, kita lihat yang berikut, yaitu gambar yang ketiga, itu adalah nukleotida dengan 3 bagian, ya. Nah, nukleotida dengan 3 bagian, ya teman-teman. Perhatikan di sini, ya, ada gambar nukleotida, ya teman-teman. Ini 3 bagian, bisa kita lihat teman-teman. Nah, ini 1, 2, 3. Di sini saya mau menjelaskan bahwa terkait dengan nukleotida. Nukleotida adalah molekul biologis yang membentuk balok bangunan asam nukleat, DNA dan RNA. Jelas ya teman-teman. Nah, asam nukleat adalah rantai monomer berulang yang disebut nukleotida. Nah, setiap nukleotida DNA ini terdiri dari 3 bagian. 3 bagiannya ini, ya, yaitu 3 bagiannya itu ada, yang pertama itu adalah deoksiribose, kemudian yang kedua adalah fosfat, dan yang ketiga adalah basis. Saya mau menjelaskan kata kunci bahwa deoksiribose ini adalah gula siklik 5 karbon, ya. Kemudian kalau fosfat itu adalah molekul anorganik, ya. Kemudian basis itu adalah struktur cincin nitrokarbon. Nah, jelas ya. Nah, yang kedua itu adalah basa. Nah, saya yakin pasti teman-teman tahu bahwa basa adalah blok bangunan heliks ganda DNA dan berkontribusi pada struktur lipatan DNA dan RNA. Nah, di sini saya mau bilang bahwa ada 4 basa dalam DNA, dan ini adalah adenin, timin, guanin, dan sitosin. Nah, setiap basa teman-teman akan berpasangan dengan basa tertentu. Karena apa? Karena adenin selalu berpasangan dengan timin, dan juga guanin selalu berpasangan dengan sitosin, teman-teman, ya. Jelas ya. Nah, kemudian kromosom, teman-teman, ya. Nah, bisa teman-teman lihat di gambar. Ini adalah bentuk kromosom. Sini saya mau menjelaskan, teman-teman, bahwa kromosom adalah struktur DNA seperti benang yang ditemukan di dalam inti sel, ya. Jelas ya. Nah, bisa teman-teman lihat di gambar ini. Nah, kromosom juga mengandung protein terikat DNA, teman-teman, yang berfungsi untuk apa? Berfungsi untuk mengemas DNA dan mengontrol fungsinya. Nah, struktur unik kromosom membuat DNA melilit erat, ya. Bisa kita lihat di gambar ini, dia melilit erat di sekitar protein seperti gulungan, ya teman-teman, betul ya. Nah, yang disebut dengan histon. Nah, tanpa kemasan seperti itu, maka teman-teman, molekul DNA akan terlalu panjang untuk muat di dalam sel. Nah, maka sel tubuh manusia memiliki 46 kromosom, kemudian 23 diwarisi dari setiap orang tua. Setiap kromosom ada molekul DNA yang panjang, ya. Jelas ya. Nah, bisa kita lihat teman-teman di sini. Gambar yang berikut ini adalah terkait dengan pemisahan DNA dan
transkripsi oleh RNA, teman-teman. Ini sangat menarik sekali ya, sehingga perlu saya menjelaskan teman-teman bahwa di gambar ini pemisahan DNA dan juga transkripsi oleh RNA. Sini kita lihat bahwa ada yang namanya sintesis protein, kemudian ada transkripsi, kemudian nanti juga dia akan namanya diterjemahkan ya, kemudian nanti juga akan terjadi pemindahan gen ya. Nanti di dalamnya ada mitosis dan juga meiosis. Di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama saya ulang tadi, sintesis protein, teman-teman. Nah, sintesis protein itu adalah semua informasi genetik untuk pembuatan protein ditemukan di dalam DNA. Namun untuk memproduksi protein ini, teman-teman, informasi genetik yang dikodekan dalam DNA harus diterjemahkan, ya, harus diterjemahkan. Nah, agar ini terjadi, teman-teman, ya, maka pertama-tama informasi perlu disalin atau ditranskripsi untuk menghasilkan molekul RNA tertentu. Kemudian RNA menempel pada ribosom, teman-teman, di mana informasi yang terkandung dalam RNA diterjemahkan ke dalam urutan asam amino yang sesuai untuk membentuk molekul protein baru. Jelas ya, itu yang disebut sintesis protein. Kemudian yang berikut adalah transkripsi. Dalam transkripsi, informasi genetik yang terkandung dalam DNA ditranskripsi menjadi RNA. Nah, dengan demikian, teman-teman, informasi dalam DNA berfungsi sebagai cetakan untuk menyalin informasi ke dalam urutan yang akan dilengkapi. Nah, untuk melakukan hal ini, maka kedua untai DNA dipisahkan, ya, harus dipisahkan, teman, harus dipisahkan, dan basa yang melekat pada setiap untai kemudian berpasangan dengan basa yang melekat pada untai RNA, ya, jelaskan, teman-teman. Kemudian yang berikut terjemahan atau setelah disalin kita terjemah, ya. Nah, maka setelah mRNA menyalin informasi genetik dari DNA dan siap untuk diterjemahkan, maka mRNA mengikat ke situs tertentu pada ribosom. Nah, ribosom terdiri dari dua bagian, teman-teman, yaitu subunit besar dan subunit kecil. Nah, mereka ini, teman-teman, itu mengandung situs pengikat untuk mRNA dan dua situs pengikat untuk tRNA yang terletak di subunit ribosom besar. Kemudian situs B dan C, ya. Proses translasi terjadi ketika setiap ribosom itu bergerak di sepanjang dudukan mRNA dan protein baru terbentuk, teman-teman. Nah, kemudian yang tadi saya bilang pemindahan gen itu, teman-teman. Nah, proses transfer gen dapat dibagi menjadi dua tahap, teman-teman, ya, yaitu ada tahap mitosis dan juga meiosis, teman-teman, ya. Nah, saya yakin teman-teman sudah pelajari waktu di SMA, tetapi saya ulang kembali bahwa mitosis ini dia menggambarkan proses di mana inti sel membela untuk membuat dua inti baru, ya, masing-masing berisi salinan DNA yang identik. Nah, mitosis dapat dibagi menjadi 4 tahap, yaitu ada profase, metafase, anafase, dan telofase, teman-teman. Nah, sebelum dan sesudah sel membela, maka mereka akan masuk pada tahap yang disebut dengan interfase. Nah, interfase sering dianggap sebagai periode istirahat sel, tetapi sel sibuk bersiap-siap untuk replikasi. Sedangkan kalau meiosis, teman-teman, itu adalah proses di mana sel-sel kelamin itu akan dibuat. Nah, misalnya spermatozoa jantan maupun betina melalui proses meiosis. Nah, meiosis dapat
dibagi menjadi meiosis 1 dan meiosis 2. Nah, selama interfase yang mendahului proses meiosis 1, beberapa kromosom diploid mulai bereplikasi. Nah, akibatnya setiap kromosom terdiri dari 2 kromatik anak yang identik. Nah, pada meiosis 2, keduanya sel-sel ini dihasilkan pada meiosis 1 selanjutnya membela lagi. Nah, teman-teman, di sini saya mau kasih kata kunci bahwa meiosis 1 dibagi lagi menjadi 4 tahap, yaitu ada profase 1, metafase 1, anafase 1, dan juga telofase 1. Sedangkan meiosis 2 juga memiliki 4 tahap, yaitu ada profase 2, metafase 2, kemudian juga ada anafase 2 dan telofase 2, teman-teman. Ya. Nah, sekian dari saya untuk penjelasan terkait genom. Ya, jangan lupa like atau jangan lupa subscribe, dan jika teman-teman punya pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Ya, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.